Inayatul Ulia, yang pastinya di sini saya akan menjelaskan sesuatu yang berbeda ya dengan tema yang sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan apa sih istihadah itu dan apa sajakah yang masuk dalam istihadah atau bisa disebut dengan mustahadah. Itu menurut etimologi atau bahasa itu artinya mengalir, sedangkan menurut terminologi atau syarah yaitu darah yang keluar dari kemaluan wanita dalam waktu selain haid ataupun nifas kan atas jalan sehat. Artinya di sini istihadah itu bisa dikatakan darah kotor atau darah penyakit. Sedangkan macam-macam istihadah itu ada 7. Yang pertama yaitu mubtadi'ah mumayyizah. Mubtadi'ah mumayyizah adalah seorang wanita yang baru pertama kali mengeluarkan haid dan dia dapat membedakan antara darah kuat dan darah lemah, sehingga hukum dari darah tersebut, darah kuat dihukumi darah haid, sedangkan darah lemah dihukumi darah istihadah. Walaupun darah tersebut berada di awal, akhir, atau tengah, selama tidak bergiliran atau selang-seling. Adapun syarat-syarat mubtadi'ah mumayyizah itu ada 4. Yang pertama, darah kuat tidak lebih dari 1 hari 1 malam atau 24 jam. Yang kedua, darah kuat tidak lebih dari 15 hari 15 malam. Yang ketiga, darah lemah tidak kurang dari 15 hari 15 malam. Yang keempat, darah kuat dan darah lemah tidak terjadi selang-seling. Apabila 4 syarat itu tidak ditemukan pada wanita tersebut, maka wanita tersebut dihukumi mubtadi'ah ghairu mumayyizah. Kemudian untuk contohnya, apabila ada seseorang haid 27 hari, 3 hari dia darah kuat dan 25 hari dia darah lemah, maka hukumnya yaitu 3 hari tersebut termasuk haid dan 24 hari yang selanjutnya itu termasuk istihadah. Dan yang kedua yaitu mubtadi'ah ghairu mumayyizah. Mubtadi'ah ghairu mumayyizah yaitu seorang wanita pertama kali mengeluarkan darah haid dan dia tidak bisa membedakan antara darah kuat dan darah lemah, dan dia juga tidak memenuhi syarat keempat mumayyizah tadi, maka hukumnya haid itu hanya 1 hari 1 malam dan 29 hari tersebut itu istihadah dalam setiap bulannya, selama dia mengingat awal dia haid. Untuk masalah mandi, maka di bulan pertama dia harus menyempurnakan menjadi 15 hari 15 malam, dan dia wajib mengqadha sholatnya yang 14 hari karena yang haid cuma 1 hari 1 malam. Dan untuk yang bulan kedua, dia hanya mencukupkan dengan 1 hari 1 malam kemudian langsung mandi. Untuk contohnya, apabila ada seorang wanita baru pertama kali mengeluarkan darah haid dan dia tidak mengetahui jenis darahnya itu darah kuat atau darah lemah, dia tidak mengetahui, maka hukum yang jatuh pada wanita tersebut adalah haidnya cuma 1 hari 1 malam, dan untuk
yang selanjutnya itu adalah istihadah, dan orang tersebut wajib mengqadha sholat setelah 1 hari 1 malam tersebut. Ketiga yaitu mu'tadah mumayyizah, adalah seorang wanita yang sudah pernah mengalami haid ataupun suci dan dia dapat membedakan antara darah kuat dan darah lemah. Ya, sebagaimana contoh ketika ada seorang wanita yang biasanya haidnya 3 hari, kemudian di suatu bulan dia itu mengeluarkan darah sebanyak 21 hari dengan ketentuan 19 hari darah lemah dan 2 hari darah kuat. Maka hukum yang diambil adalah 5 hari haidnya. Mengapa demikian? Karena 3 hari di permulaan itu dikarenakan kebiasaan wanita tersebut haid selama 3 hari. Kemudian 2 hari terakhir itu diambil karena adanya perbedaan antara darah, dan tengah-tengah itu yang dikatakan istihadah. Keempat yaitu mu'tadah ghairu mumayyizah dzakirah li'adatiha qadran wa waqt, yang artinya adalah wanita yang pernah mengeluarkan haid dan juga dia pernah suci, tetapi dia tidak bisa membedakan antara darah kuat dan darah lemah, dan dia tidak termasuk dalam syarat mumayyizah. Tapi dia ingat bahwasannya lamanya haid dan permulaan haidnya, maka hukum yang diambil adalah sesuai dengan kebiasaan wanita tersebut. Ya, sebagaimana contoh apabila ada seorang wanita yang biasanya haid 5 hari di permulaan bulan, lalu 25 hari selanjutnya dia suci, dan tiba-tiba di bulan berikutnya dia mengeluarkan darah yang tidak bisa dibedakan darahnya, maka hukum yang diambil yakni 5 hari haid dan 25 hari suci sesuai dengan kebiasaan wanita tersebut. Dan yang selanjutnya yakni yang kelima yaitu mu'tadah ghairu mumayyizah nasyan li'adatiha qadran wa waqtan. Artinya bahwasanya wanita tersebut itu pernah haid ataupun pernah suci, tetapi dia tidak bisa membedakan darah tersebut, bahkan dia lupa dengan awal dan lamanya dia haid, maka orang tersebut juga bisa dinamakan dengan mutahayyirah atau orang yang kebingungan. Yakni hukum yang diambil yaitu ia senantiasa berkewajiban untuk berhati-hati, baik di dalam sholatnya ataupun puasanya. Dia juga dihukumi selayaknya orang yang haid, yaitu tidak boleh menyentuh dan membaca Al-Quran di luar sholat dan lain-lainnya. Kemudian dia juga orang yang mutahayyirah itu masih diwajibkan sholat ataupun berpuasa seperti orang yang dalam keadaan suci. Dan apabila ia sama sekali tidak teringat waktu berhentinya darah haid yang telah lewat, maka ia diwajibkan mandi setelah masuk waktu sholat fardu dan wajib melaksanakan sholat fardu. Dan apabila dia mengingat saat berhentinya darah
itu pada saat misal di saat terbenamnya matahari, maka dia diwajibkan mandi di saat terbenamnya matahari saja, dan di waktu yang lain hanya berwudu saja. Dan yang selanjutnya yakni muqtadah mumayyizah dzakirah lil qadri dunal waqti, itu yang keenam. Yang dinamakan muqtadah ghairu mumayyizah dzakirah lil qadri dunal waqti, yaitu apabila seorang wanita dia pernah haid dan pernah suci, dan dia tidak bisa membedakan jenis darah, dia tidak bisa membedakan darahnya, dan ia juga tidak termasuk dalam 4 syarat mubtadi'ah mumayyizah. Ia teringat kebiasaan lamanya haid dan terlupa kebiasaan mulainya. Sebagaimana contoh, ia ingat haid selama 5 hari. 5 hari itu ada di 10 hari pertama. Namun terlupa mulainya tanggal berapa. Hanya dia ingat bahwa tanggal 1 dia suci. Tanggal 2 sampai tanggal 5 mungkin suci, mungkin haid. Kemudian tanggal 6 dia yakin haid. Kemudian untuk tanggal 7 sampai 10 itu ada kemungkinan haid, ada kemungkinan suci. Berhentinya itu pada tanggal 11 sampai akhir bulan. Itu dia yakin suci. Maka dasar hukum yang diambil yaitu waktu yakin haid seperti kebiasaannya haid, waktu yakin suci itu seperti kebiasaannya suci. Adapun waktu kemungkinan haid atau kemungkinan suci bisa melaksanakan dengan seperti orang yang mutahayyirah, yaitu dengan berhati-hati. Kecuali waktu mandinya, dia hanya diwajibkan mandi hanya saat kemungkinan mulai berhenti haidnya. Yang selanjutnya yaitu yang terakhir, yaitu mu'tadah ghairu mumayyizah dzakirah lil waqti dunal qadri. Dan apa sih muqtadah ghairu mumayyizah dzakirah al waqti dunal qadri? Ya, ini kebalikan dari yang nomor 6 tadi ya. Artinya yaitu seorang wanita pernah mengalami haid, juga dia pernah suci. Dia juga tidak bisa membedakan darahnya, dan juga tidak termasuk dalam, tidak memenuhi syarat 4 tadi, yaitu tadiah mumayyizah. Tetapi dia ingat akan mulainya haid dan lupa akan lamanya haid. Hukumnya itu sebagaimana contoh begini. Ada seorang wanita, dia yakin bahwasannya dia haid itu pada tanggal 1. Kemudian tanggal 2 sampai 15 itu dia ragu bahwa dia haid ataupun suci. Kemudian kemungkinan berhenti haid itu tanggal 16, dan dia yakin pada akhir bulan itu suci. Adapun hukum yang diambil itu waktu yang dia yakini haid itu seperti kebiasaan haid, dan waktu kemungkinan suci atau haid itu
dihukumi mutahayyirah, yaitu dengan berhati-hati seperti orang yang mutahayyirah. Mungkin itu yang sedikit yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.